Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini masih melanjutkan penjelasan tentang takwa. Pada pengajian yang lalu telah kami bacakan beberapa penjelasan bahwa takwa itu merupakan satu jenis amal soleh yang paling mulia. Faja'ala, maka Allah menjadikan al-karomata, kemuliaan, indahu, menurut Allah atau di sisi Allah, bit taqwa, dengan takwa. La bil ansabi, tidak sebab nasab, wala bil amwali, dan juga tidak sebab banyaknya harta, wala bisai'in, dan bukan sebab sesuatu akhara yang lain. Ya, Allah itu benar-benar zat yang maha adil, mengukur kemuliaan hambanya tidak dengan nasabnya, tidak dengan hartanya, dengan tidak sesuatu yang lain, tetapi dengan sesuatu yang bisa diraih oleh semuanya, yaitu takwa. Jika kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh nasabnya, padahal nasab itu kita tidak bisa mengupayakan, kita tidak bisa memilih. Kita ini akan lahir dari darah biru apa darah hijau, kita kan nggak bisa milih. Ya. Maka yang seperti itu tidak dijadikan ukuran kemuliaan. Jangan mengira yang darah biru lebih mulia daripada yang darah merah. Tidak, bukan itu ukurannya. Terkait dengan harta juga begitu. Kita lahir dari orang kaya atau lahir dari orang miskin, kita juga nggak bisa milih. Ya. Maka itu juga tidak dijadikan ukuran kemuliaan seseorang. Yang dijadikan ukuran kemuliaan seseorang oleh Allah adalah takwa. Dan takwa ini bisa diraih oleh siapapun. Laki-laki bisa takwa, perempuan bisa takwa, orang kaya bisa takwa, orang miskin juga bisa takwa, orang darah biru bisa takwa, yang darah merah juga bisa takwa. Ini bukti maha adilnya Allah membuat kriteria penilaian kemuliaan hambanya dengan sesuatu yang bisa diraih oleh semuanya. Jadi kemarin ayatnya sudah kita bacakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling mulia nasabnya, bukan. Dan juga bukan karena suatu yang lain. Wa kam wa'adallahu, berulang kali Allah menjanjikan, wa rasuluh, dan juga utusannya Allah, ala takwa, atas orang-orang yang bertakwa dijanjikan min khairatin, berupa kebaikan-kebaikan, wa sa'adatin, dan keuntungan-keuntungan, wa darajatin, dan kedudukan-kedudukan, wa hasanatin, dan kebaikan-kebaikan, wa solahin, dan kepatutan, wa falahin, dan ya keberuntungan, wa ghanaima, dan sesuatu yang dihasilkan, wa arbahin, dan keuntungan, ya tulu, yang panjang apa dzikruha, menyebutkannya, wa yata'adzaru, dan sulit apa khasruha, meringkasnya. Jadi Allah maupun Rasulullah banyak sekali menyebutkan tentang berbagai macam jenis kebaikan, kemuliaan, keuntungan yang semuanya itu diraih dengan bertakwa, yang sampai sulit untuk diringkas karena saking banyaknya. Mayyattaqillaha fadzakalladzi siqa ilahil mutajjirur rabihum. Mayyattaqillaha, maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, fadzaka, maka yang diman itu, alat di adalah suatu siqa yang telah digiring ilahi kepadanya. Siapa? Al mutajiru, dagangan, ar-rabihu, yang menguntungkan. Jadi kalau orang itu bertakwa,
itu digambarkan seperti orang yang diberikan perniagaan yang menguntungkan, yang tidak akan ada kerugian, selalu untung. Kalau pengen selalu untung, jadilah orang yang bertakwa. Kemudian juga ada nasihat dalam bentuk syair, ya. Man arafallaha fa'lam tughnihi. Barang siapa yang mengenal Allah, falam tughnihi, kemudian dia merasa tidak cukup, ma'rifatullahi, maka pengenalannya terhadap Allah, fadzaka, maka yang diman itu asyaqiyu, adalah orang yang celaka. Kalau ada orang bisa mengenal Allah, kemudian dirinya merasa bahwa ternyata mengenal Allah itu enggak menguntungkan, ternyata mengenal Allah itu tidak mencukupi, maka pendapat yang seperti itu menjadikan dia celaka. Karena sungguhnya anugerah yang paling agung ketika seorang itu mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Mabdharra, tidak akan berbahaya, dzat taati, pada orang yang memiliki ketaatan, apa nalahu, apapun yang terjadi padanya. Orang kalau taat kepada Allah selalu dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, sehingga apapun yang terjadi padanya tidak ada yang membahayakan, semuanya akan menguntungkan. Kalau enak dia bersyukur, menguntungkan. Kalau tidak enak dia bersabar, juga menguntungkan. Kenapa? Karena dia orang yang taat. Semuanya dinilai sebagai ketaatan. Fi ta'atillahi, dalam taat kepada Allah, wa madza laqiya, dan apa yang akan dia temui. Mayasna'u, tidaklah berbuat sabal abdu, seorang hamba, bi'izil ghina, dengan kaya yang menjadikan dia mulia, itu tidak. Wal izu kulal izi lil muttaqi, tetapi kemuliaan yang mengalahkan segala kemuliaan adalah ketika orang itu bertakwa. Jadi seseorang tidak akan mulia kalau hanya sekedar jadi orang kaya, tetapi dia akan sangat mulia, bahkan lebih mulia daripada yang mulia ketika dia jadi orang yang bertakwa. Qala ulama, telah berkata para ulama ridwanullahi alaihim, semoga Allah selalu meridhoinya. At-taqwa, adapun definisi takwa itu ibaratun, adalah ungkapan anim tisali awamirillahi ta'ala, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya, dhahiron, baik yang tampak, wabatinan, maupun yang tidak tampak. Jadi terkait dengan definisi takwa itu yang paling populer adalah melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Maka dalam hidup ini kita harus berupaya, semua aktivitas itu ya salah satu dari dua itu. Ketika kita berbuat, maka hendaklah perbuatan kita itu dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah. Ketika kita tidak berbuat apa-apa, maka tidak berbuat apa-apa itu pun juga dalam rangka menjauhi larangan Allah. Kalau kita bisa begitu, kita duduk diam itu bernilaikan ketaatan, bernilaikan ketakwaan, bernilaikan ibadah. Kenapa? Karena ketika dia duduk diam tidak melakukan apa-apa, niatnya menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ya, dan daripada dia beraktivitas tapi justru mendatangkan dosa, kan lebih baik tidur. Dengan tidur dia tidak berbuat zina, tidak mabuk-mabukan, tidak mencuri, tidak menyakiti orang lain. Maka tidurnya dalam rangka menjauhi yang dilarang oleh Allah. Tidur yang seperti itu menjadi ketaatan. Nah, itu kalau tahu ilmunya itu enggak berbuat apa-apa pun menjadi bagian dari takwa, karena ketika dia tidak berbuat apa-apa niatnya menjauhi yang dilarang oleh Allah, baik secara lahir maupun secara batin. Ma'astis'ari ta'dhimi lillah, yang kesemuanya itu dilakukan karena untuk merasakan keagungan Allah. Jadi karena takzimnya kepada Allah, berbuat ya dalam rangka melaksanakan perintah, tidak berbuat dalam rangka menjauhi larangan. Wal haibati, dan takut, wal khosyati, dan khusyuk, wal rahbati, dan juga takut minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala, dan telah berkata sapa ba'dul mufassirin, sebagian ulama-ulama tafsir, rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini pesan yang selalu diulang-ulang dan menjadi pesan wajib dalam setiap khutbah Jumat, yaitu pesan untuk bertakwa. Ayat yang selalu dibaca itu ya ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa itu bagaimana? Wa ayyuta'a, adalah hendaknya orang Allah itu ditaati, fala yu'sa, tidak dimaksiati. Ya. Taat itu apa? Definisinya, taat itu melakukan perbuatan sesuai dengan tuntunan syariat. Sementara maksiat itu sebaliknya, segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan syariat itu namanya maksiat. Nah, bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh itu adalah ketika seorang takwa kepada Allah dan tidak berbuat maksiat. Wa yudhkara, dan Allah selalu diingat, ya, selalu diingat, setiap detakan jantungnya, setiap hembusan nafasnya itu bersamaan dengan mengingat dan menyebut Allah. Fala yunsa, maka Allah tidak pernah dilupakan. Ya, senang ya ingat Allah, ketika susah juga ingat Allah. Banyak yang terjadi itu kalau senang nggak ingat Allah, nanti kalau sudah susah baru ingat Allah. Itu berarti belum haqqa tuqatih. Ingatnya Allah kalau lagi susah. Nah, kalau ingatnya Allah hanya karena ketika susah, nanti karena Allah cinta sama hambanya akhirnya dia dibikin susah terus, supaya ingat Allah terus. Soalnya model ini kalau dibikin senang dia nggak ingat aku, kata Allah begitu. Supaya ingat aku terus tak bikin susah terus. Supaya ingat Allah terus. Jadi itu juga bentuk kasih sayang Allah. Wa yuskara, dan Allah selalu disyukuri. Wa yuskaru, dan Allah selalu disyukuri. Karena nikmatnya, anugerahnya tidak pernah terlepas dari kita. Fala yukfaru, maka tidak dikufuri. Intaha, telah selesai. Walan tastati'u, dan tidak akan mampu sapal abdu, seorang hamba, walau kana lahu alfu alfi nafsin ila nafsihi. Dan para ulama atau sebagian ahli tafsir mengatakan, seandainya seorang hamba itu diberi 1.000.000 nyawa, wa alfu alfi umurin ila umurihi, dan diberi 1.000.000 umur, dia tidak akan mampu ayat taqiyallaha, untuk bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi seandainya ya, satu orang itu dikasih 1.000.000 nyawa, hidup mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati, sampai 1.000.000 kali. Atau dikasih umur 1.000.000 tahun, ya, 1.000.000 tahun, 1.000.000 kelipatan dari umurnya. Ya. Terus semuanya itu dipakai untuk bertakwa kepada Allah, tetap dia tidak bisa melaksanakan perintahnya Allah, yaitu haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini menurut sebagian ulama tafsir. Sehebat apapun ya, seandainya dia dikasih umur 1.000.000 tahun, dikasih nyawa 1.000.000 nyawa, untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya itu tidak akan mampu. Walau anfaqo, bahkan seandainya dia menginfakkan jami'a dzalika, semua yang Allah berikan kepada dia, baik umur yang panjang maupun jiwa yang kuat tadi itu, walaupun semuanya itu dilakukan, digunakan fi taatillahi, dalam taat kepada Allah, wa mahabbihi, dan mencintai Allah. Mengapa kok tetap tidak bisa dikatakan dan tidak mampu takwa dengan sebenar-benarnya? Wa dzalika li'idhami haqqillahi ta'ala, yang demikian itu karena saking agungnya hak Allah, sehingga sehebat apapun nah, seseorang tidak akan bisa melaksanakan haqqa tuqatih, karena hak Allah itu sangat agung ala ibadi, atas hambanya. Wali jalali 'azamatillahi, dan karena agungnya
keagungan Allah, wa uluwi kibriyaihi dan tingginya ya sifat agungnya Allah, wartifa'i majdihi dan unggulnya ya, keagungan Allah. Jadi karena Allah itu zat yang serba maha ya, yang serba maha itu berarti kalau sudah tidak ada yang melebihi, maka hamba sehebat apapun seandainya dikasih umur 1.000.000 tahun, semuanya dipakai untuk taat kepada Allah, semuanya dipakai untuk mencintai Allah, tetap tidak akan bisa memenuhi haknya Allah yang serba maha ya, serba maha. Karena kalau dikembalikan nanti lah hamba bisa berbuat seperti itu juga karena karunia dari Allah. Nah, tetap aja nggak bisa kan? Kita bisa ibadah itu kan karena dibisakan ibadah oleh Allah. Kita bisa ibadah itu karena hidup yang ngasih Allah. Karena punya ilmu yang ngasih Allah, karena punya kekuatan yang ngasih Allah. Karena ada kemauan yang menggerakkan hati kita untuk mau ibadah juga Allah. Yang begitu kok dibanding dengan Allah ya nggak mungkin, semuanya dari Allah. Maka menurut sebagian ulama tafsir ya, tidak ada seorang pun yang mampu bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa qad qala, dan sungguh telah berkata, afdhalul qaimina bi haqqillah ta'ala wa akmaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling utama dalam menegakkan hak-hak Allah dan orang yang paling sempurna dalam melaksanakan hak Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad yang paling mulia, paling utama, paling sempurna saja, di dalam doanya Nabi Muhammad itu mengakui akan kelemahannya ya. Jadi fi tu'aihi, dalam doanya Nabi Muhammad iktirafan, beliau mengakui bil ajzi, atas kelemahannya, anil qiyami, untuk menegakkan ya, bi ihsa'is sana'i, dengan menghitung-hitung pujian alallahi, kepada Allah. Jadi semuanya sepakat orang yang paling utama dalam menegakkan hak Allah adalah Nabi Muhammad. Orang yang paling sempurna dalam takwa kepada Allah adalah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad yang paling sempurna dan paling utama itu saja mengakui bahwa beliau itu masih lemah untuk menegakkan hak-haknya Allah secara haqqa tuqatih tadi. Nah, kalau Nabi Muhammad yang mengakui masih lemah, apalagi umatnya. Ya. Di Rasulullah dalam doanya begini, a'udzu biridhoka min sakhatika. Nah, a'udzu, aku berlindung, biridhoka, dengan ridhomu. Jadi yang dipakai berlindung Nabi itu ya ridhonya Allah, min sakhatika, dari murkamu. Bukan aku berlindung kepadamu dengan kekuatanku dari murkamu, itu tidak ya. Yang aku pakai untuk berlindung dari murkamu adalah ya ridhomu. Jadi semuanya karena miliknya Allah, berasal dari Allah. Wa bi mu'afatika, dan dengan keselamatan darimu, min uqubatika, dari siksamu. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minka, darimu. La uksi, aku tidak bisa menghitung sanaan pujian alaika, kepadamu. Kama anta kama asnaita, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi sehebat-hebatnya Nabi Muhammad memuji Allah, Nabi Muhammad mengakui tidak bisa seperti Allah memuji dirinya sendiri ya. Kama asnaita ala nafsika, sebagaimana engkau memuji pada dirimu sendiri. Wa qad balagona, dan sungguh telah sampai kepada kami, analillahi, sesungguhnya Allah itu memiliki malaikatan malaikat, lam yazalu, yang selalu, mungdu khalaqahum, sejak mungdu khalaqahumullah, sejak Allah menciptakannya, fi ruku'in, dalam kondisi ruku', wa sujudin, dan sujud, wa tasbihin, dan tasbih, wa takdisin, dan selalu mensucikan Allah. Nah, jadi ada satu keterangan bahwa Allah itu memiliki malaikat, yang malaikat itu sejak diciptakan sampai seterusnya, ada yang terus sujud, tidak pernah tidak sujud, itu yang diciptakan sujud. Ada yang terus rukuk,
ada yang terus baca tasbih, ada yang terus memuji-muji kesucian Allah. La yaftaruna anhu, yang mereka tidak akan bosan-bosannya terus memuji-muji Allah, terus bertasbih, terus sujud, terus rukuk sejak diciptakan. Itu malaikat. Kalau kita kan kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Wala yastaghiluna bi ghairihi, dan tidak pernah sibuk dengan selain Allah. Nah, fa idza kana yaumul qiyamati, maka tatkala kiamat telah datang, yaquluna, para malaikat itu berkata, subhanaka walakal hamdu ma'arafnaka haqqa ma'rifatika. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, walakal hamdu, dan segala puji bagimu ya Allah, ma'arafnaka, kami tidak bisa mengenalimu, hatta haqqa ma'rifatika, dengan sebenar-benarnya mengenalmu. Jadi kami mengenalmu ya sesuai dengan pengenalanmu terhadap diriku. Jadi orang bisa mengenal Allah itu sesungguhnya karena Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia tadi. Kalau atas upaya manusia itu sendiri kemudian mengenal Allah, tidak bakalan bisa. Kita bisa mengenal Allah itu karena Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, yang dikenalkan itu ya kadang sedikit, kadang banyak, kadang sangat banyak, itu beda-beda. Ya. Ada orang yang mengenal Allah hanya 10% misalnya, ada 50%, ada 60%, tergantung Allah memperkenalkan dirinya kepada kita seberapa persen. Hanya itu. Kita tidak bisa mengenal Allah 100% kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada kita 100%. Wala abadnaka, dan kami tidak bisa beribadah kepadamu haqqa ibadatika, dengan sebenar-benarnya ibadah kepadamu. Itu ucapan malaikat yang mereka sejak diciptakan selalu rukuk dan sujud kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat, tetap mengakui akan kekurangannya. Itu tadi nurut satu pendapat, ya, nurut satu pendapat, dan itu boleh-boleh saja, ya. Ulama menafsirkan seperti itu boleh-boleh saja karena juga didukung oleh keterangan-keterangan yang lain. Tapi ada ulama yang lain yang menafsirinya tidak seperti itu. Wa qad qala, dan sungguh telah berkata sapa ba'dul ulama, sebagian ulama, inna qaulahu ta'ala, sesungguhnya firman Allah Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih, yaitu firman Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, itu mansuhun, telah direvisi. Nah, biqaulihi, dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah seukuran kemampuanmu. Nah, jadi perbedaan pendapat di kalangan ulama itu rahmat, karena mereka berbeda itu berdasarkan dalil, ya, berdasarkan dalil, bukan berdasarkan nafsu. Maka terkait dengan firman Allah ittaqullaha haqqa tuqatih, ulama pertama menjelaskan tidak ada seorang pun yang mampu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, karena Nabi Muhammad saja mengakui akan kelemahannya, para malaikat saja akan mengakui kekurangannya, apalagi kita cuma manusia biasa. Itu satu pendapat begitu. Pendapat yang lain, dia mengatakan bahwa firman Allah ittaqullaha haqqa tuqatih itu telah direvisi, dimansuh, ya, dengan firman Allah yang lain yang bunyinya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah seukuran kemampuanmu. Nah, kalau untuk diperintahkan haqqa tuqatih nggak bakalan bisa, maka kemudian diganti perintahnya, ya, bertakwalah kepada Allah seukuran kemampuanmu. Dan kemampuan manusia untuk bertakwa kepada Allah itu setiap orang berbeda-beda, gitu. Ya, berbeda-beda. Terus nanti yang paling mulia itu ya yang paling mampu, yang paling takwa, gitu. Tapi semuanya bertakwa, walaupun kadar ketakwaannya berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, itu pendapat kedua, ya. Jadi firman Allah ittaqullaha haqqa tuqatih dimansuh, dinusah, direvisi bahasa kita
dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah seukuran kemampuan kalian. Sekarang pendapat yang ketiga, ya, wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama tafsir mengatakan al ayatu saniyatu mubayyinatun lil muradi minal ayatil ula. Menurut pendapat ulama tafsir yang ketiga, dia mengatakan bahwa ayat yang kedua, yaitu fattaqullaha mastata'tum, itu justru menjelaskan maksud dari ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi tidak ada istilah mansuh menurut pendapat ketiga ini, tetapi justru ayat yang kedua ini menjelaskan maksud ayat yang pertama. Jadi jika di ayat pertama Allah berfirman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, itu maknanya bertakwalah kepada Allah seukuran kemampuan kalian. Itu enaknya kalau ngaji sama ulama, ya. Jadi tahu ilmunya, tidak serampangan, tidak nafsiri Quran dengan akalnya sendiri, ya. Tidak menurut saya, tidak ada seperti itu, ya. Menurut ulama, yang pendapatnya ulama ini ada sanadnya, Pak. Jadi dia berpendapat seperti itu ngikuti siapa? Oh, ngikuti ulama sebelumnya. Sebelumnya ngikuti siapa? Sebelumnya lagi sampai nanti ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Jadi ayat yang kedua, yaitu fattaqullaha mastata'tum, itu menjelaskan yang dikehendaki oleh ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. La nasihatun, bukan merubah atau merevisi laha pada ayat yang pertama. Wa hadza huwas shawabu insyaallah taala. Menurut ulama yang menulis kitab Nashaihuddin ini, pendapat ketiga inilah yang benar, insyaallah, ya. Yang paling benar lah, ya. Jadi ayat yang kedua itu menjelaskan ayat yang pertama, bukan menggantikan, gitu. Nah, maka dalam prakteknya ayat yang selalu dijadikan dalil untuk pesan takwa di dalam setiap khutbah itu ya ayat yang pertama, ya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Terusnya ayat itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi maksudnya tadi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah seukuran kemampuan kalian. Mengapa Syekh Alwi Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan bahwa pendapat ketiga ini yang benar? Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, walahul hamdu, dan bagi Allah segala puji, itu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuan, ya. Sehingga kalau dituntut harus haqqa tuqatih, tidak ada yang mampu. Nah, padahal Allah tidak pernah membebani hambanya di luar kemampuan. Maka ittaqullaha haqqa tuqatih dijelaskan, ya, dengan ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah seukuran kemampuan kalian, sehingga cocok dengan ayat ini, ya. Cocok dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, wa ingkana, walaupun ada lahu bagi Allah apa dzalika kewenangan untuk membebani. Walaupun Allah itu punya kewenangan untuk membebani hambanya karena dia Tuhan, tapi Allah saking sayangnya sama hambanya itu tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Allah bisa aja ngasih beban yang berat pada hambanya, bisa, dan tidak ada yang bisa protes. Allah itu Tuhan yang punya, ya terserah aku lah, kan gitu Allah, ya. Tapi walaupun begitu, Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Dia tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Lau arodahu, seandainya Allah menghendaki, wa amarobi, dan seandainya Allah memerintahkannya. Li'anna lahu, karena bagi Allah ayyaf'ala fi mulkihi wa sultanihi ma yasha'u. Allah itu punya kewenangan berbuat apa saja, karena Allah yang punya. Dan kita ini kan cuma hambanya, ya, kita ini cuma hambanya, ya, harus tunduk dan patuh kepada Tuhannya. Tapi untungnya kita, ya,
Walaupun Allah punya hak mutlak berbuat apa saja, tapi Allah mengedepankan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita tidak akan dibebani di luar kemampuan kita. Walakinnahu subhanahu, tetapi sungguhnya Allah yang maha suci, qad khaffafa, sungguh meringankan, wa yassara, dan memudahkan, ya. Jadi Allah walaupun punya kewenangan berbuat apa saja, membebani hambanya dengan beban yang berat, tapi itu tidak dilakukan oleh Allah karena Allah sayang sama hambanya, sehingga Allah hanya membebani sesuai dengan kemampuannya. Allah ringankan, Allah mudahkan, ya. Kama qalat Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa ankum, ya. Yuridu, menghendaki sapa Allah ayyukhaffifa, untuk meringankan ankum, pada kalian. Allah menginginkan, ya, kemudahan pada kalian. Dan kita umat terakhir, umat Nabi Muhammad, itu bebannya paling ringan, Pak, jika dibanding dengan umat-umat terdahulu. Iya. Jadi kalau kita baca sejarah, kita umatnya Nabi Muhammad itu bebannya paling ringan jika dibanding dengan umat-umat Nabi terdahulu. Salah satu contohnya itu, ya, kalau bertaubat. Di umatnya Nabi Muhammad ini kalau bertaubat kan cukup mengakui kesalahannya terus mohon ampun, selesai, ya. Tapi kalau umat sebelumnya ada hukuman, nggak bertobat itu. Ada yang disuruh bunuh diri kayak umatnya Nabi Musa, dan ada yang tobatnya itu baru diterima setelah dilakukan sekian tahun gitu. Nah, kita tidak, selama nyawanya belum sampai di tenggorokan kemudian bertobat masih diterima. Ini sungguh kemudahan, ya, keringanan dari Allah yang luar biasa, khususnya kepada umatnya Nabi Muhammad. Maka umat akhir zaman itu nabinya sebaik-baiknya nabi, umatnya juga sebaik-baik umat. Harus bersyukur kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Wa khuliqa, dan dijadikan atau diciptakan sapal insanu, manusia, dhaifan, dalam kondisi lemah. Yuritu menghendaki sapa Allah bikum, pada kalian, al yusra, kemudahan. Wala yuritu, dan Allah tidak menghendaki bikum, pada kalian, al usra, kesulitan. Jadi Allah itu lebih suka yang mudah-mudah, tidak menyukai yang sulit-sulit. Maka yang mudah jangan dipersulit. Kadang-kadang ulah manusia lah, ya, yang sebenarnya sesuatu yang mudah dibikin sulit supaya keluar duit. Kalau tanpa keluar duit bisa jalan, kenapa harus ngeluarin duit? Harusnya kan begitu. Wong Allah aja menyukai kemudahan. Tapi manusia itu yang suka bikin sulit. Yang mudah dibikin sulit, bikin rumit supaya keluar duit. Itu manusia begitu. Kalau Allah tidak. Kalau Allah justru yang berat-berat dijadikan ringan, yang sulit dijadikan mudah. Maka bersyukurlah kita, ya, punya Tuhan Allah, bersyukur, ya, karena Allah tahu kemampuan kita, tahu kelemahan kita, sehingga Allah tidak akan membebani kita di luar kemampuan kita. Pagi ini sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Allahumma ja'alna wa auladana wa duryatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair walil ibadah wa la taj'alnahu min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.